Oke, kali ini kita akan menyelesaikan soal bentuk akar lagi ya. Kali ini ada di ujian nasional tahun 2010 dengan kode P12. Oke, kita selesaikan ya. Tuliskan kembali dulu soalnya. Jadi 4 dikali 1 ditambah akar 2 gitu ya. Dikali dengan 1 kurang akar 2 per gitu. Nah, per 3 ditambah 2 akar 2. Nah, cara kita menyederhanakan gitu, membuat bentuk sederhananya adalah dengan merasionalkan penyebut bentuk akar, atau kita kenal dengan istilah merasionalkan penyebut bentuk akarnya gitu ya. Adalah dengan mengalihkan si bentuk akar ini dengan bentuk sekawannya. Yang di penyebut ini dengan bentuk sekawannya. Oke, tapi sebelum kita mengalihkan dengan bentuk sekawannya, kita selesaikan dulu yang di bagian pembilang ini ya. Karena ada perkalian bentuk akar juga di pembilang ini gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan di bagian pembilang ini kita perlu mengingat kembali ya, terkait dengan sifat ini. Kalau misalnya ada bentuk ini ya, A tambah B gitu ya, dikali dengan A kurang B gitu, maka hasilnya ini adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, ini yang perlu kita pahami pertama gitu ya. Nah, ini berarti kita bisa identifikasi, ini berarti hanya berbeda di tandanya saja ya. Di sini ditambah, di sini dikurangi. Kalau begitu berarti itu bisa kita terapkan di sini. Karena di sini tuh yang beda itu hanya tanda ini saja. Ya, berarti kita bisa memisalkan gitu ya. Jadi mengambil si satu ini adalah A-nya gitu ya. Di sini adalah B-nya gitu ya. Jadi di sini A tambah B gitu ya. Di sini A kurang kurang B gitu. Nah, ini yang kita gunakan sifat kita tadi ini gitu ya, sifatnya. Oke. Berarti kalau begitu, nah, kita akan mendapatkan gitu ya. Kita akan mendapatkan hasilnya adalah sini 4 gitu ya. Ini langsung ya. A kuadrat nih, A kuadrat kuadrat berarti kali 1 kuadrat kurang gitu ya. B kuadrat itu B-nya kan akar 2 ya. Berarti akar 2 kuadrat. Oke. Per, nah tulis lagi, per 3 ditambah 2 akar 2. Nah, sekarang kita ingat lagi ya bentuk perubahan kalau misalkan gitu kita dapat bentuk akar A gitu ya. Dikuadratkan. Maka ini nilainya adalah A. Berarti kalau begitu kita bisa menuliskan gitu ya, menuliskan bentuk ini gitu ya menjadi 4 gitu ya dikali 1 kuadrat nilainya 1 dikurang akar 2 kuadrat nilainya 2 gitu ya, per 3 ditambah 2 akar 2. Oke, atau bentuk ini itu setara dengan gitu ya. Jadi ini 4 kali negatif 1 gitu ya, per 3 ditambah 2 akar 2, atau kita tuliskan 4 dikali negatif 1 nilainya negatif 4 ya. Negatif 4 per gitu ya, 3 ditambah 2 akar 2. Nah, setelah itu barulah sekarang kita gunakan konsep seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kita akan mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Jadi kita tuliskan lagi ya. Di bentuk ini gitu ya, bentuk si negatif 4 per 3 ditambah 2 akar 2 gitu ya. Itu kita kali dengan gitu ya, bentuk sekawan dari penyebutnya. Nah, si penyebut sini kan 3 ditambah 2 akar 2 ya. Nah, maka bentuk sekawannya itu kita dapatkan gitu ya dengan menuliskan kembali si bentuk ini, tapi tandanya yang gitu ya kita ganti dengan negatif gitu ya. Di sini kan 3 tambah 2 akar 2 berarti di sini 3 dikurang 2 akar 2. Nah, tujuannya nanti ini supaya sifat yang kita sudah tulis ini juga bisa berlaku sehingga bentuk akar di bagian bawah ini sudah tidak ada lagi gitu ya. Atau sudah dalam bentuk yang sederhana. Oke. Sini 3 kurang 2 akar 2 per 3 kurang 2 akar 2. Nah, ini kan bentuk ini tuh nilainya 1 sebenarnya ya. Jadi A dibagi A gitu ya, dengan A sama dengan 0 ya. A per A itu kan nilainya 1 sehingga
ini sebenarnya tidak mengubah nilainya ini gitu ya. Ini hanya mengalihkan dan mengakali supaya ini jadi bentuk akarnya nanti nggak ada lagi di bagian penyebut gitu ya. Oke, kalau sudah berarti kita dapatkan bentuk ini gitu ya. Jadi kita dapatkan bentuk ini, nilainya adalah, kita kalikan ya, berarti di sini negatif 4 ya. Oke, dikali dengan 3 kurang 2 akar 2. Oke, per ya, yang bawah itu 3 tambah 2 akar 2 dikali dengan 3 kurang 2 akar 2 gitu. Nah, ini kan sama lagi dengan yang tadi ya. Kalau tadi di sini adalah kita misalkan si A dengan B-nya itu adalah 1 dengan akar 2, di sini yang kita misalkan A dan B-nya adalah 3 dengan 2 akar 2. Berarti ini bentuknya gitu ya. Nah, bentuknya menjadi apa? Oke, kita coba. Nah, yang ini negatif 4 ini kita kali ke dalam dulu ya. Kali dengan 3. Lalu kita kali dengan negatif 2 akar 2. Negatif 4 dikali 3 kita dapat negatif 12 ya. Oke. Negatif 4 dikali negatif 2 akar 2 itu dapatnya plus gitu ya. 8 oke. Akar 2. Nah, oke. Per nah, 3 ini A-nya, terus B-nya adalah 2 akar 2, berarti A kuadrat, berarti 3 kuadrat. Oke, kurang B-nya itu adalah 2 akar 2 kuadrat. Oke, berarti hasilnya ini, nah, dapatnya ini negatif 12 ditambah gitu ya, 8 akar 2 per, oke, per ini nilainya 9. Ini gitu ya, ada ini bentuk sifat ini ya. Kalau ada A kali B, A kali B ya, berpangkat M gitu ya, maka ini tuh hasilnya adalah A kuadrat, A pangkat M kali B pangkat M. Nah, gitu ya. A pangkat M kali B pangkat M. Berarti kalau begitu ini dapatnya adalah ya 9 kurang ya, 2 pangkat 2 itu nilainya 4. Oke, akar 2 pangkat 2 nilainya adalah 2 gitu ya. Berarti kalau begitu, nah kita sini ya, kita bisa selesaikan bentuknya. Ini saya tuliskan kembali. Ini sama dengan negatif 12 gitu ya, ditambah 8 akar 2. Oke. Per, nah, yang bawah itu kan 9 dikurangi 4 dikali 2 tuh nilainya 8 gitu ya. Berarti nilainya negatif 12 plus 8 akar 2 per 1 gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 12 ditambah 8 akar 2. Nah, seperti ini jawabannya adalah yang B ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke.